Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk semua teman-teman, pada pagi hari ini saya mau kasih bimbingan untuk member Canva Pro ini. Saya akan kasih video tutorial bagaimana mulai dari cara login di website iTemplate ID, cara akses Canva Pro-nya, dan kita sama-sama baca dan pelajari apa keuntungan menggunakan Canva Pro itu. Dan kemudian di video terakhir nanti akan ada testing apakah benar aplikasi Canva Pro ini benar-benar bagus apa tidak, apakah benar-benar resolusinya naik atau tidak, apakah benar-benar semua stiker-stiker yang terbaru bisa digunakan apa tidak. Itu nanti kita praktek di akhir ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke tahap pertama, yaitu cara login ke website iTemplate ID. Nah, caranya itu ada yang pertama, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di WhatsApp yang dikirim oleh Mimin iTemplate ID, dan bisa juga teman-teman, jika teman-teman ingat email beserta passwordnya, nanti teman-teman bisa langsung login aja di browser atau di pencarian teman-teman di HP teman-teman ya. Langsung saja di sini saya masuk ke browser terlebih dahulu. Saya menggunakan Chrome ya. Sebelumnya saya harus keluar dulu biar teman-teman ya. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan email kita ya teman-teman. Email yang terdaftar, email yang teman-teman daftar pada saat order Canva Pro ini. Oke. Kemudian masukkan kata sandinya. Untuk bagian sini saya skip ya teman-teman. Nah, setelah pengisian password kita klik login. Kemudian setelah login, teman-teman akan diarahkan langsung ke menu akses. Tapi ada juga yang setelah login gambarnya itu seperti ini, tampilannya itu seperti ini ya. Dia masuk ke menu dashboard. Nah, kalau misalnya teman-teman langsung masuk ke member area menu dashboard ini, teman-teman tinggal pilih menu yang ada baris 3 di pojok kiri atas. Nah, di situ kita lihat ada tulisan akses di urutan ke-6 dari atas. Yang bagian sini menu akses. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Ini adalah produk-produk yang sudah teman-teman beli di iTemplate ID. Ada paket untung dan ada Canva Pro. Nah, di sini kita akan bahas soal Canva Pro ya teman-teman. Jadi kita fokus ke bagian bawah di akses produk Canva Pro-nya. Jadi selanjutnya videonya itu bagaimana cara mengakses Canva Pro di iTemplate ID. Langsung saja kita klik download aplikasi Canva Pro yang tulisan biru. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu baca panduan-panduan dari Canva Pro ini. Nah, untuk teman-teman kami memiliki dua versi Canva Pro ya. Ada versi tahunan dan ada versi lifetime. Nah, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari kedua versi itu teman-teman bebas saja mau menggunakan yang mana. Saran saya teman-teman gunakan Canva Pro tahunan agar mudah menggunakannya, dan itu kami jamin garansi 100% uang kembali jika Canva Pro tahunan. Sekali lagi, jika Canva Pro tahunan kami itu tidak berfungsi sama sekali. Nah, ini untuk versi tahunan ya teman-teman, bukan versi lifetime. Nah, silahkan ikuti dulu panduan yang ada di bawah ya teman-teman. Kita sama-sama baca panduan-panduan yang ada di website iTemplate ID ini. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini ada panduan tentang Canva Pro tahunan yang versi terbaru, dan ada juga
Canva Pro Lifetime, itu teman-teman bisa baca terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagaimana cara login di Canva Pro versi tahunan terbaru ini. Nanti kita sama-sama praktek mulai dari step awalnya, mulai dari download aplikasinya sampai kita nanti cek apakah benar di Canva Pro tahunan versi terbaru ini berguna apa tidak sama sekali. Dan perlu saya jelaskan untuk Canva Lifetime ini kenapa kemarin kami tiba-tiba tutup, karena stok yang kami miliki itu sudah terbatas dan takutnya nanti jika kita tambah pemakaiannya nggak semaksimal yang awal-awalnya. Jadi di sini ada di Canva Lifetime, kita lihat kelebihannya. Di kelebihannya itu kita bisa gunakan selamanya, tapi resikonya itu aplikasi ini ada kerusakannya. Jadi misalnya seumpamanya versi Canva sudah tinggi, sedangkan versi Lifetime yang Canva Pro Lifetime ini masih nggak mengikuti updatean, itu kemungkinan banyak fitur-fitur yang akan hilang seperti itu. Kemudian kekurangannya itu tidak bisa digunakan di iPhone atau di perangkat iOS, tidak bisa digunakan di PC atau di komputer, hanya bisa digunakan di HP Android saja, tidak bisa diupdate di Play Store. Terkadang suka ada hal kecil yang bermasalah seperti tidak bisa save atau bahkan ada watermarknya. Itu yang versi lifetime atau seumur hidup ya teman-teman, itu kekurangannya. Sedangkan kekurangan dari kelebihan dari Canva Pro ini bisa diupdate di Play Store jika Canva melakukan update versi terbaru. Bisa digunakan di semua device, mulai dari Android, iOS, PC, semuanya bisa digunakan. Nah, fitur-fitur lengkap, aman, dan bisa digunakan. Itu untuk Canva Pro tahunan versi terbaru. Jadi kemudian di sini setelah teman-teman baca panduannya, teman-teman langsung masuk ke cara aktivasi di Canva Pro tahunan versi terbaru. Di sini kita klik cara aktivasinya. Nah, yang pertama, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghapus terlebih dahulu aplikasi Canva yang ada di perangkat teman-teman. Semua, mulai dari pengguna iOS, pengguna Android, silakan jika ada aplikasi Canva di HP-nya, silakan dihapus terlebih dahulu. Kita sama-sama hapus ya. Di sini saya juga menghapus aplikasi saya. Nah, kita copot pemasangan atau hapus instalasi. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman website iTemplate ID ya. Nah, untuk pengguna Android di sini kami sudah sediakan linknya, tinggal diklik di sini. Dan khusus untuk perangkat iOS bisa teman-teman klik juga di bagian yang tulisan berwarna biru. Di sini saya menggunakan Android, kita klik di sini. Oke, kita langsung terhubung ke Google Play Store. Kita klik Canva. Nah, kita tunggu sampai terinstall ya teman-teman. Nah, sembari menunggu, kita baca lagi di bagian kedua. Jika sudah diinstal di HP-nya masing-masing, silahkan gabung menjadi tim iTemplate ID di Canva melalui link ini. Jadi, terlebih dahulu teman-teman harus buka aplikasi Canva-nya. Jika sudah terdownload, kita buka, sama-sama buka aplikasi Canva-nya. Seperti ini.
dan login. Terserah teman-teman. Kita misalnya saya gunakan lanjutkan dengan Google, menggunakan email saya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tampilan awal dari dari Canva itu sendiri. Nah, kita cek dulu terlebih dahulu apakah ini sudah pro apa belum. Kita cek, cara ngeceknya itu ada tampilan crown atau mahkota di pojok kanan atas. Ini kita cek di sini. Jika keluarnya seperti ini, berarti ini belum masuk ke Canva Pro. Ini belum versi Canva Pro-nya ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke website kita, website iTemplate ID. Nah, di sini di bagian kedua, poin kedua kan ada tuh untuk gabung jadi tim iTemplate ID, kita langsung klik aja di sini. Nah, di sini kita klik gabung ke tim. Nah, setelah pengaktifan, setelah teman-teman bergabung di tim iTemplate ID di Canva, maka otomatis yang gambar crown, gambar mahkota yang di pojok kanan atas itu sudah hilang ya, berarti itu sudah pro. Tapi jika teman-teman ingin membuktikannya lagi, kita uji coba di kanvasnya. Jadi kita klik tanda plusnya ada di pojok kanan bawah. Lalu di sini kita pilih ukurannya, kita mentokkan 5000 x 5000. Oke, 5000 x 5000. Kemudian kita klik centang. Kemudian yang pertama itu kita coba dulu bagian fontnya. Bagian teks, tambahkan teks. Nah, setelah itu kita ubah fontnya yang berbayar. Kita lihat yang ada crown atau mahkotanya. Oke, seperti ini ya. Ini. Nah, kemudian kita centang. Ini sudah bisa ya, teman-teman. Oke. Next, kita coba untuk stikernya. Apakah yang bermahkota itu ada watermark apa tidak? Kita masuk ke ilustrasi. Kemudian kita cari yang bergambar mahkota. Apakah dia ada watermarknya apa tidak? Oke, kita cari ya. Ini. Nah, ini tidak ada ya, teman-teman. Dan bisa digunakan. Oke. Nah, untuk mengecek lagi soal fiturnya yang lain, kita lihat di stiker. Ini sudah updatean terbaru dari Canva. Nah, selanjutnya untuk resolusinya kita juga buktikan juga apakah memang benar-benar naik 3 kali lipat apa tidak. Kita klik tanda panah yang mengarah ke atas untuk saving ke galeri kita di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih simpan sebagai. Nah, di sini kan ada tuh yang tulisan opsi pro. Nah, jika kita klik latar belakang transparan, itu nanti hasilnya akan file PNG. Dia tidak mempunyai background, dia tidak mempunyai background dan filenya file PNG transparan. Nah, kemudian kita pilih naikkan resolusi jadi 3 kali lipat. Ya, ini hasilnya adalah 15.000 dikali 15.000. Jadi nanti kita lihat di galeri apakah benar resolusinya 15.000 kali 15.000. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita klik unduh. Untuk menyiapkan desain mungkin tergantung dari jaringan teman-teman. Jadi jika ingin mengedit di aplikasi Canva itu jaringannya harus stabil, oke? Karena biasanya sih banyak keluhan dari member, kenapa lama, kenapa ini, karena itu tergantung dari jaringan teman-teman. Walaupun kita pakai wifi, itu juga berpengaruh apakah wifi-nya
stabil apa tidak itu juga berpengaruh. Terus untuk melihat kestabilan jaringan itu jangan lihat dari jumlah jaringannya, kan ini ada yang balok-balok tuh, kita nggak lihat dari situ. Kalau full, baloknya full itu belum tentu stabil. Nah, yang kita lihat adalah jaringannya, misalnya nih berapa Mbps per detik, seperti itu yang dilihat untuk kestabilan, bukan balok full atau tidak, seperti itu ya. Nah, setelah ini kita lihat untuk jumlah resolusinya apakah benar-benar naik atau tidak. Kita masuk ke galeri. Saya skip dulu untuk masuk ke galerinya teman-teman. Nah, ini tadi hasil dari gambar yang sudah saya save di Canva. Nah, kita lihat rinciannya apakah memang benar 15.000 dikali 15.000 untuk resolusinya apa tidak. Kita lihat titik 3, kemudian lihat rincian. Nah, di sini ada tertulis resolusinya 15.000 dikali 15.000 ya teman-teman. Nah, berarti untuk fitur menaikkan resolusi hingga 3 kali lipat itu berjalan lancar. Nah, kemudian untuk memastikan apakah filenya tadi itu file PNG apa bukan, kita kembali lagi ke pengeditan kita menggunakan file yang sudah kita save ya, Canva. Kemudian kita keluar dulu, bikin kanvas baru. Nah, kemudian kita tanda plus. Nah, kita ganti terlebih dahulu warnanya biar jelas apakah ini PNG atau tidak. Kita pakai warna ini aja. Nah, kemudian kita klik tanda plus, lalu masukkan gambar yang tadi. Nah, ini dia ya teman-teman, dan gambarnya pun jadi PNG. Ini bagus untuk teman-teman yang ingin buat logo, ingin buat template dan lain-lainnya. Bagus menggunakan aplikasi Canva Pro ini. Jadi buat teman-teman yang sudah order, saya insyaallah dengan harga segitu teman-teman bisa buka peluang editing logo dan lain-lain. Itu saya rasa cukup menarik untuk kedepannya. Apalagi di template ID itu ada sistem afiliasi, jadi teman-teman bisa dapat juga dari sistem afiliasi itu. Jadi seperti itu ya untuk pembinaan Canva Pro, member Canva Pro, dan mudah-mudahan insyaallah kita segera buka lagi promo untuk Canva Pro-nya. Saya rasa video tutorial kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.